Ya, jadi prosesnya edit data nanti berawal dari tampilan lihat data ini. Ya. Jadi agak berbeda dengan pemrograman visual ya. Kalau pemrograman visual itu ada form edit data sendiri atau jadi satu dengan input. Ya, kalau dengan menggunakan PHP atau pemrograman web, maka ada link nantinya ya. Jadi linknya melalui salah satu field bisa atau biasanya seringkali menggunakan ini. Jadi kita klik update, kemudian akan tampil datanya. Jadi prosesnya nanti akan tampil seperti ini. Jadi begitu kita klik tombol update, maka akan tampil data ini. Nah, data ini, jadi nama-nama yang sudah ada atau sudah pernah diinput akan tampil pada input datanya di sini. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya update data ini tampilannya mirip dengan input data. Jadi yang pernah Anda buat kemarin input data ini sama persis ini. Nah, persis dengan ini toh. Cuman bedanya kalau yang input data itu masih kosong, kalau yang edit data dia akan narik. Jadi begitu kita klik update, maka di sini akan terisi nama-nama yang pernah kita masukkan di sini, narik. Jadi namanya siapa, jenis kelaminnya apa, semesternya berapa, jurusannya apa, sampai dengan alamatnya apa, akan tampil pada masing-masing textbooknya. Nah, di perbedaannya di situ. Nah, sehingga karena ini bentuknya sama, maka tidak perlu bikin baru. Ya, nggak perlu bikin baru. Anda bisa membuat atau mengcopy dari miliknya input data. Nah, jadi silakan dibuka di file manajernya, Windows Explorer-nya, dicari posisi tempat penyimpanannya, misalnya saya di sini. Nah, input MHS dan input MHS proses ini silakan di-copy. Ya, di-copy. Copy, kemudian di-paste saja. Jadi nggak usah bikin baru. Nah, kemudian yang input MHS namanya dirubah menjadi update. Update MHS, sedangkan yang input MHS proses namanya juga dirubah menjadi update MHS proses. Nah, ini hasilnya. Jadi file ini isinya masih sama persis dengan input MHS. Gitu? Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita bikin link dulu yang pertama. Jadi dibuka lagi kodenya yang miliknya input MHS, update MHS. Jadi yang lihat MBS ya, lihat MBS. Nah, ini kan tampilan dari ini, lihat MBS ya, tampilannya. Cari yang kode untuk update. Nah, cari kode untuk update. Kodenya berada di sini ini. Kalau di tempat saya baris 45. Baris 45 ini. Nah, ini silakan dilingkan. Di-link ke update tadi. Tinggal diseleksi, di blok, insert, hiperlink kayak biasanya, kemudian diarahkan ke update MHS. Ingat ya, update MHS. Oke. Ya, oke. Nah, ini dia akan membentuk kode ahref. Ahref, kemudian update MHS PHP, update. Jelas ya, sampai sini ya. Ya, coba saya simpan dulu. Saya simpan, kalau nanti ini dijalankan, saya refresh. Nah, lihat bagian update-nya. Bagian update-nya sekarang ada linknya ini. Hapus belum ada tuh, hapus. Nah, ini sudah ada ya. Jadi kalau saya klik, nah, dia akan lari memanggil yang namanya update MHS tadi.
Nah, cuman update MBS saat ini bentuknya, isinya, codingnya masih sama seperti input. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Yang lain bisa ya? Perlu diulangi enggak? Ulangi, Pak. Ulangi, oke, saya ulangi. Ulangi, Pak. Ya, saya kembalikan ke semula dulu ya. Jadi kan awalnya kodenya cuman ada tulisan update ini. Saya ulangi dari awal, update saya hapus dulu ini. Nah, kita kan punyanya input MBS proses, lihat MBS dan sambung. Nah, proses update itu dimulai dari lihat MBS. Dari sini. Lihat MBS, kemudian nanti kita ngeklik linknya update ini. Nah, kalau ini belum dikasih link ya nggak akan bisa terhubung. Nah, dia harus terhubung ke update MBS. Kalau kita lihat update MBS ini bentuknya itu mirip dengan miliknya input. Ya, bentuknya sama dengan input. Bedanya kalau input kan textbooknya masih kosong semuanya ini. Nah, kalau input kan kosong ya. Ini NPM-nya kosong, namanya kosong, jenis kelaminnya kosong, harus diisi baru, Anda simpan. Nah, daripada kita bikin baru, maka bisa di-copy saja miliknya input MBS. Nah, demikian juga dengan link yang kalau nanti kita klik tombol update-nya ini. Nah, ini juga sama, berarti miliknya input MBS proses juga. Nah, yang sama itu miliknya input. Jadi, kalau ini saya jalankan dulu yang input kemarin ya. Nah, bentuknya kan sama dengan ini bentuknya. Cuman sudah ada isinya nantinya. Jadi kita bedanya ini manggil aja, tapi secara tampilan mirip dengan miliknya input. Nah, daripada membuat baru yang miliknya input, silahkan bisa di copy. Jadi input MBS sama input MBS proses ini silahkan di copy. Copy, kemudian paste. Nah, kita kan punya kopiannya ini. Nah, kopiannya yang input MBS proses ini. Nah, input MBS proses dirubah namanya menjadi update. Update MBS. Sedangkan yang input MBS proses copy ini namanya dirubah menjadi depannya juga dirubah dengan nama yang sama tadi. Update MBS proses. Jadi input MBS dengan input MBS proses, yang update MBS dengan update MBS proses. Koneksinya nanti. Sampai sini jelas? Jelas. Jelas ya, oke. Iya, Pak. Kita bikin linknya. Nah, kita bikin linknya. Sementara ini linknya belum ada di sini. Ya, ini update-nya belum ada linknya. Jadi kalau kita klik ya tidak mau, karena dia bentuknya teks biasa. Nah, untuk memberikan link, berarti Anda buka yang lihat MBS, ya, buka file lihat MBS, cari yang teks update tadi. Nah, ini kan mewakili NPM, nama, ya, jenis kelamin, dan sebagainya, cari yang update. Nah, ini diseleksi, diblok, kemudian masuk insert hyperlink, diarahkan ke, mana ini berarti? Ke update MBS. Update MHS. Ya, oke. Oke. Nah, sekarang muncul ada tambahan kode nih, href yang merupakan kode untuk nge-link ke dokumen yang bersangkutan. Oke, saya simpan dulu. Sekarang kita coba jalankan dulu, sudah nge-link atau belum? Ini belum ya? Belum nge-link, saya refresh. Nah, berarti kan update-nya sekarang sudah ada garis bawah warna biru. Nah, sehingga dengan demikian kalau kita klik ini, sudah nge-link ke update MBS. Ya, yang bawahnya pun juga sama. Sudah ada nge-link, semuanya ada nge-link semuanya. Nah, cuman permasalahannya harus kita sesuaikan. Ya, tadi update
bedanya update dengan input, kalau input kosong, tapi kalau update kan harusnya sesuai dengan nama di sini. Jadi kalau misalkan yang ini namanya Iman Sofik, nanti kalau diupdate ya harusnya yang paling namanya di sini juga namanya nanti Iman Sofik, NPM-nya berapa, dengan data yang ada pada lihat MBS. Nah, karena bentuknya masih sama seperti input, ya kosong. Terus gimana supaya bisa narik? Nah, kalau bisa narik, maka kita harus mencatat atau mengambil salah satu dari data yang ada tiap-tiap ini yang berbeda. Yang berbeda. Jadi yang merupakan data yang unik. Data yang unik, pasti tiap baris data ini punya yang unik. Misalnya, kalau nama, kira-kira nama itu unik apa ada yang sama? Pasti banyak yang sama. Ya, nama Iman Sofik bisa jadi ada yang kembar. Ya, nama Yunisara bisa jadi ada yang kembar. Laki-laki jenis kelamin juga demikian. Nah, ini lebih banyak lagi. Semester pun juga sama. Nah, maka yang bisa kita gunakan misalnya NPM. Nah, ini NPM kan beda-beda ini. Ya, ini kalau dalam tabel namanya primary key ya, tidak boleh sama atau unik. Nah, data yang unik itu yang kita gunakan sebagai penentu atau sebagai identitas supaya nanti kalau kita klik dia menampilkan data sesuai dengan identitas tadi. NPM, nomor induk, nomor nota, ya, kode barang misalnya kalau barang ataupun yang lain. Pokoknya yang beda di antara data yang ada itu yang mana, itu yang kita gunakan. Nah, oke, kita kembali ke update dulu supaya ini pas, kita rubah namanya ya. Jadi update data mahasiswa, kemudian yang bawahnya juga kita rubah dengan nama update data. Saya buka yang update. Harus ada. Saya close dulu bentar. Saya buka lagi yang update tadi. Nah, kita modifikasi sebentar. Yang ini masukkan menjadi kata-kata update. Untuk input data juga kita rubah namanya menjadi update data. Misalnya, oke, yang risetnya nggak perlu, hapus saja, karena kalau update ya tombolnya cukup satu, kalau nggak jadi double kan di back ya, kembali ke kita simpan. Sekarang kita coba kembali sebentar, press, kalau kita klik update data, nah sudah berubah ya, jadi update data, ini juga sudah berubah jadi update data. Sehingga sekarang bagaimana caranya narik ini? Seperti yang tadi saya sampaikan, kita menggunakan dalam hal ini NPM yang membedakan antara data satu dengan data yang lain. Nah, kuncinya berarti yang dipanggil hanya NPM yang bersangkutan. Nah, kodenya di mana? Kodenya ada pada bagian ini. Buka lihat MBS, kemudian di sini. Nah, ketika tanda tanya, kemudian ID ini variabel ya, boleh pakai nama yang lain, ID, kemudian sama dengan gunakan perintah PHP. Kalau memanggil masing-masing kan pakai ini. Nah, ini tinggal diubah, karena kita mau memanggil NPM, yang dipakai NPM, maka kode ini taruh aja ke sini. Nah, taruh ke sini. ID sama dengan nah, update MHS, tanda tanya, ID sama dengan, kemudian PHP NPM ini. Nah, sampai sini. Tambah ini. Petiknya boleh pakai petik 1, kalau mau pakai petik 1 boleh, mau pakai petik 2 juga boleh, yang penting sama. Oke, sekarang saya simpan. Saya simpan, kemudian kita lihat di kodenya tadi, apa yang terjadi. Nah, kalau ini saya tunjuk, ya saya tunjuk pada masing-masing teks update di tiap baris data yang ada, berarti kan di pojok kiri bawah. Di pojok kiri bawah.
Kelihatan apa itu? Lihat ya di pojok kiri bawahnya. Kalhes Yakat itu Pak, Ya, yang betul. update MHR. Nah, ada tanda tanya ID sama dengan ya, sama dengan sesuai dengan Iya. NPM yang saya tunjuk. NPM. Nah, ini kuncinya. Iya. Nah, kuncinya di situ. Jadi nanti kita akan menyimpan NPM yang ditunjuk tadi dengan nama ID tadi. Jadi ID itu fungsinya untuk nyimpan NPM mana yang sekarang ditunjuk. Nah, dengan demikian nanti pada waktu ngisi NPM ini juga tidak boleh ada yang sama. Harus beda-beda. Sampai ini jelas? Jelas. Nah, ini kalau saya klik sekarang, apakah nanti datanya bisa? Saya coba. Sudah tampil datanya? Udah. Sudah? Belum toh? Belum. Ini masih kosong. Belum tampil kan? Belum. Ya, belum tampil, masih kosong. Jadi di sini hanya baru mencatat variabel ID tadi. Variabel ID. Nah, sekarang bagaimana supaya data-data ini, NPM, nama, laki-laki, semester 5, itu nongol di sini. Nah, ini ada pada update MHS. Lihat di sini kodenya. Kodenya menjadi tanda tanya ID sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah NPM miliknya data yang tadi Anda pilih. Nah, ini toh. Nah, berarti kita buka sekarang yang update MHS. Nah, dibuka yang update MHS, di bagian baris paling atas, nah ini disambungkan dulu dengan database kemarin. Kemarin. Oke, saya buka dulu yang sudah jadi biar prosesnya cepat. Nah, sampai ini. Baris 2 sampai dengan baris 11. Yang pertama ini, include one. Atau saya buka yang ini aja ya, biar kelihatan. Include one sambung. Ini fungsinya berarti untuk membuka database. Kemudian tabel yang akan kita akses adalah tabel mahasiswa. Ya, variabel $tabel name mahasiswa. Nah, yang penting ini baris keempat. Baris keempat. $ID sama dengan $_get ID. Nah, ID ini adalah nama atau variabel yang tadi ada di linknya update. Ya, yang ada di linknya update tadi. Makanya kenapa pakai nama ID harus disamakan. Disimpan ke variabel $ID. Nah, kemudian karena kita menampilkan hanya tertentu, maka baris ketujuh ini select bintang from $tbl name where npm sama dengan $ID. Nah, jadi tampilkan dari tabel mahasiswa yang npm-nya sesuai dengan ID-nya tadi. Ya, kemudian hasilnya ini dieksekusi pakai perintah mysql query $connect $SQL. Nah, ini kayak biasanya. Kemudian yang terakhir baris 9 ini untuk membagi ya, bisa mengambil tiap field, tiap kota, npm, jadi biar terpisah nama, npm, kemudian jenis kelamin, nah, pakai perintah mysql fetch array. Jadi array itu memecah, disimpan ke variabel row. Saya ulangi, ini fungsinya untuk menghubungkan ke database. Dari database Yakat kemarin yang mau kita gunakan adalah tabel mahasiswa. Kemudian kita mau mengambil hanya data tertentu tadi mengambil dari lihat MHS yang variabelnya namanya ID. Nah, kemudian baru ditampilkan pakai perintah select bintang from. Oke, sebentar, ini waktunya habis, nanti saya undang lagi dengan ID baru ya. Ini tolong di-share ke salah satu yang saya kontak. Dan kita waktunya cuma 40 menit, jadinya ini sudah limit. Nanti saya
panggil kembali. Tunggu sekitar 10 menit lagi ya. Iya, Pak. Nah, ini saya jalankan dulu. Iya, Pak. Dan ini biar dulu, nanti biar terhenti sendiri nggak apa-apa. Oke, lanjut dulu aja. Nah, ini hasil perintahnya tadi. Oke, kita simpan. Sekarang coba kita jalankan lagi. Sudah ada perubahannya atau belum? Saya refresh. Dengan menambahkan kode tadi, kira-kira kalau saya klik update, sudah tampil belum? Sudah tampil? Belum. Belum ya? Belum. Ya, karena kita belum ngisi ini. Nah, untuk ngisinya, masuk ke desain. Nah, masuk sana aja, klik pada NPM. Lihat properti bawahnya. Di bagian properti bawah ini ada init file value. Nah, silakan diketikkan di situ. PHP-nya, tanda-tanya PHP atau PHP aja yang miliknya lihat MBS lah. Lihat MBS yang perintah untuk memanggil NPM ini kita copy. Ini copy ya. Kita copy, buka update MHS, kemudian masuk ke desain. Ini kemudian pada bagian NPM textbooknya, nah di sini di paste di sini, di kanan paste. Nah, dia akan muncul kode ini, tanda tanya PHP info row. Row-nya itu sesuaikan dengan yang ada di sini. Nah, ini row-nya kita pakai ROWS. Berarti variabelnya juga pakai ROWS. ROWS, rows. Nah. Oke, coba saya simpan dulu. Enter. Kemudian ini muncul ya, warnanya jadi biru sekarang. PHP itu. Oke, saya simpan. Kita coba sekali lagi. Nah, saya klik pada update. Lihat bagian NPM-nya. Nah, NPM-nya gimana? Keluar. Nah, keluar. Ya, jadi panggilnya kayak gitu. Nah, berarti cara yang sama bisa Anda gunakan untuk yang lama. Nah, copy aja tadi kita ini. Ini copy, masukkan ke nama, inisial value-nya masuk, tinggal diganti NPM-nya dengan Nama. Tuh. Simpan. Ini juga. Nah, kalau untuk yang jenis kelamin agak beda ya. Saya coba yang lengkapi untuk yang pakai tekstur dulu. Ini detailnya saya abaikan dulu aja. Oke, semester. Ini pakai textbook, berarti sama. Paste di sini, tinggal diganti. Semester. Tulisannya semester, samakan dengan yang ada di database MHS, di MySQL. Ya, ini sama dengan yang di MySQL. Enter, simpan. Yang jurusan ini bukan textbook, berarti saya abaikan dulu. Saya masuk ke alamat, ya, alamat, paste juga. Untuk yang NPM diganti dengan alamat. Oke, sama. Sekarang silahkan disimpan. Ya, oke, saya coba refresh lagi. Kita tes apakah yang tadi sudah kita kasih kode tampil atau belum. Nah, sudah tampil ya? Sudah. Nah, nama tampil, NPM tampil, semester juga tampil, jurusan tampil, alamat juga tampil. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum. Belum ada ya? Belum. Saya lanjutkan kembali. Nah, berikutnya adalah jenis kelamin ini. Supaya jenis kelaminnya sesuai dengan yang di sini bagaimana. Kalau textbook enggak masalah, pakai cara tadi.
Ya, tinggal Anda cari komponen text field-nya, kemudian cari image value, paste saja kodenya tadi. Nah, permasalahannya jenis kelamin dan jurusan ini bentuknya adalah list box, menu. Nah, terus gimana? Nah, kita lihat kodenya. Kodenya pada list box seperti ini. Nah, ini kodenya ini. Ini miliknya list box. Nah, berarti logikanya adalah kalau di database-nya tadi isinya laki-laki, maka terisi laki-laki. Kalau di database-nya isinya perempuan, maka di list box-nya terisi perempuan yang paling atas. Tapi bentuknya tetap list box. Jadi kalau ada perubahan atau pergantian juga masih bisa pilih. Kalau bentuknya pakai text field ini, kan harus ditulis lagi nanti jadinya. Nah, kita pakai if berarti. Pakai if. Oke, saya ambil aja kode yang udah jadi. Ya, disamin code. Nah, bagian yang ini saya turunkan dulu. Jadi yang berisi pilihan itu sebenarnya ini. Nah, yang saya blok ini ya. Ini merupakan bagian yang berupa pilihan tadi. Nah, jadi kita mulai membuat kodenya di situ. Kode PHP-nya. Saya nggak lupa. Nah, pakai if. Jika di $row sama dengan $row jenis kelamin itu jenis kelamin juga ya. Jenis kelamin sama dengan laki-laki. Nah, tulisnya laki-laki pastikan sama dengan yang Anda buat pada waktu membuat enum kemarin. Ulvina sering ya, lost kontak ya, putus nyambung ya. Ya. Jika pada bagian jenis kelamin isinya adalah laki-laki, nah maka tulis ini saya hapus dulu. Info option laki-laki. Nah, ini kodenya kayak gini. Oke, sekarang kita coba saya simpan dulu. Kita coba jalankan lagi. Refresh. Sudahkah berubah? Ini laki-laki ya. Wih, ada yang salah. Mana yang salah? Oh, sorry, ini kurang burung kurawalnya, ada burung kurawalnya, di sini tidak ada burung kurawalnya. Refresh, update sekarang laki-laki ya. Nah, laki-laki ya, tampil ya. Iya, tampil. Tapi kalau perempuan gimana coba? Kita coba perempuan. Update. Tampilnya gimana? Tidak tampil, kosong. Nah, jadi bikin lagi kode yang sama untuk yang perempuan. Nah, ini supaya yang laki-laki ada di atas, di bagian option tambahkan dengan kata selected. Jadi selected itu biar bagian laki-laki dia berada di bagian atas. Kemudian kalau yang perempuan ini copy aja. Copy, bikin baris yang kedua. Perempuan. Nah, selected-nya dirubah ke perempuan.
dipindah ke perempuan. Supaya apa? Kalau nanti menemukan jenis kelamin perempuan, maka perempuannya yang akan terpilih. Hasilnya kayak gini nanti. Saya refresh dulu. Nah, coba pertama, yang laki-laki, digambarnya, dia laki-laki. Nah, kalau yang perempuan, coba kita lihat ini masih kosong. Kalau ini saya klik sekarang, nah, sudah jadi perempuan. Nah, caranya kayak gitu. Sampai sini, ada pertanyaan? Halo? Belum. Bisa diikuti? Bisa. Bisa ya? Alhamdulillah. Ya, sekarang menyimpannya. Nah, ini silakan yang jurusan, ini kan ada 4. Nah, coba nanti dibuat dengan cara yang sama kayak tadi pakai if. Jadi kalau ini tadi pilihannya ada 2, if-nya pakai 2. Berarti kalau jurusannya ada 4, ya berarti Anda nanti pakai if-nya 4 kali juga. Ya, di tampilan yang nanti terpilih di atas, kata-kata selected-nya tampilkan di atas. Kalau ini nggak pakai selected yang perempuan, ini contohnya ya, kalau nggak pakai selected ya, yang perempuan, itu hasilnya laki-laki. Yang perempuan ini saya klik update. Nah, laki-laki ini. Supaya dia berubah perempuan, tadi kuncinya ada pada selected. Jadi selected itu mana yang nanti dipilih, diklik sesuai dengan tabelnya ini, ya, maka dia yang akan tampil di atas. Walaupun di sini posisinya perempuan di bawah, tapi nanti dia akan tampil di bagian atas karena ada kata-kata selected-nya tadi. Nah, di perempuan. Tapi pilihan laki-laki tetap ada di sini. Cuman pada waktu awal pertama kali tampil masuknya adalah perempuan. Nah, dengan cara yang sama untuk bagian jurusan nanti silahkan bisa dibuat. Oke. Sampai sini ada pertanyaan yang mau diajukan mungkin? Tidak ada? Oke, sekarang lanjutkan. Nah, ini ya kodenya ya. Ini kalau jadi ada 1, ini untuk yang supaya sistem komputer di atas, ini supaya komputerisasi akuntansi di atas. Nanti di copy aja, hanya ngubah selected-nya tok aja kok. Kata-kata selected-nya ini dirubah. Ya, selected ini dirubah. Ini yang paling bawah keliru nih, harusnya di manajemen informatika ya, ini selected-nya double 2, harusnya yang baca. Ya, oke, kemudian yang lainnya, karena nanti diarahkan ke update MBS proses yang nyimpennya, maka lihat pada bagian form. Nah, formnya ini diarahkan bukan ke input, tapi ke update. Halo? Masih bisa mendengar suara saya? Masih, Pak. Masih ya, oke. Tak kira pada tidur. Masih, Pak. Oh ya, wes. Tak kira turu. Ya, diarahkan ke update MBS proses. Update MBS proses. Nanti kita buka yang update MBS prosesnya. Update MBS proses. Nah, bedanya kalau ini persis sama. 1, 2, ini kode persis plug. Bedanya ini. Nah, insert kan nambah. Padahal kita tidak nambah. Kalau update kan nggak nambah ya. Kalau update kan fungsinya hanya memperbaiki datanya sudah ada, diubah sesuai dengan yang dirubah tadi. Nah, kalau ubah pakai perintah apa? Kalau ngubah pakai perintah apa? Nambah insert, menampilkan select, memperbaiki pakai perintah
Lu? Hah? Apa? Misalnya update set. Itu update set. Ya. Ah. Wes dijawab ya kayak iya. Nah, ini update mahasiswa set ini. Yang lainnya sama persis nih. Nah, di perintah update ini SQL-nya ini dirubah menjadi SQL sama ini saya hapus ya, dihilangi aja atau dihapuslah, hapus dengan perintah update mahasiswa set nama bla 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 where npm sama dengan npm. Nah, karena nanti harus ada npm, maka di bagian atas tadi ID-nya tadi di bagian paling atas, selain ada perintah include one kayak biasanya, juga ditambahi submit. Nah, submit ini adalah nama dari tombol yang ada di update MBS proses. Nama tombolnya yang ada di sini tadi. Nah, nama tombolnya adalah submit. Nah, berarti di baris pada bagian baris paling atas di bagian kode tambahkan dengan perintah ini. $submit, $get. Nah, submitnya namanya samakan dengan yang ada di miliknya. Update MBS, hurufnya besar kecilnya samakan. Lihat ini, namanya ini. Nah, nama ini yang nanti masuk ke sini. Nah, yang lainnya pakai perintah update, kemudian bawahnya persis sama persis. Ya, sama persis seperti miliknya input MBS. Jadi update itu sebenarnya kita nggak perlu bikin baru, hanya menyesuaikan saja perintah insertnya jadi update, kemudian tambah dengan beberapa perintah tadi. Oke, sekarang coba saya jalankan. Press dulu. Oh, disimpan belum? Simpan ya. Update. Semesternya saya ganti dengan semester 7 misalkan ya. Kemudian Jalan Raya Kependudukan Raya misalnya tambah gini. Iman Sofiknya saya tambah S misalnya. Update. Nah, lihat. Nah, berubah ya. Jadi 7. Kemudian Jalan Kependudukan Selatan Raya ini. Kemudian Iman Sofiknya tambah S tadi. Oke, begitu kira-kira bagaimana membuat fungsi update-nya atau perintah update-nya. Ada pertanyaan? Halo? Belum, Pak. Belum ada ya? Belum, Pak. Ya, oke. Kalau belum ada, itu dulu mungkin dicoba. Ya, dicoba. Yang hapus sebenarnya caranya hampir mirip kayak update tadi. Jadi dibikin link ke hapus. Ya, oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silahkan dicoba dulu. Nanti kalau ada kesulitan, ada permasalahan, silahkan bisa kontak di nomor WA saya. Begitu ya? Ya, Pak. Ya, oke. Kalau tidak ada, itu dulu sementara untuk pertemuan hari ini. Selamat mencoba, selamat belajar. Tetap sehat, tetap semangat, sampai bertemu lagi di waktu yang akan datang. Salam buat keluarga. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak dikumpulin toh? Coba dulu masalah dikumpulin tuh nanti, yang penting ada masalah baru nanti tanyakan. Ya, atau ketika pasti akan kami tak kumpulin. Ya, suatu saat pasti dikumpulin. Oke. Sementara untuk hari ini ya.